Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harudin. Saya mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam semester 2. Sini saya akan membahas mata kuliah ilmu kalam dengan tema yaitu isu-isu kontemporer dalam ilmu kalam. Isu kontemporer dalam ilmu kalam terus berkembang mengikuti tantangan zaman. Fungsi utamanya tetap sama, yaitu menjaga dan mempertahankan akidah Islam dengan argumentasi rasional dan dalil syariat. Isu kontemporer adalah persoalan modern yang dibahas menggunakan pendekatan akidah dan pemikiran Islam. Ilmu kalam tidak hanya membahas persoalan klasik seperti iman, takdir, dan sifat Allah, tetapi juga menjawab tantangan zaman modern. Tujuan pembelajaran ilmu kalam yaitu memahami perkembangan baru dalam ilmu kalam, terus menjelaskan tantangan akidah di era modern, dan terakhir itu memberikan argumentasi Islam terhadap pemikiran kontemporer. Apa itu isu kontemporer? Dalam konteks ilmu kalam, isu kontemporer merujuk pada persoalan-persoalan baru yang muncul akibat dinamika peradaban modern seperti kemajuan sains atau teknologi, interaksi lintas budaya, ideologi sekuler barat, dan perubahan sosial global. Terus mengapa ilmu kalam perlu menjawab isu kontemporer? Karena dasar kewajiban menegakkan hujah Allah itu Quran surah Al-An'am ayat 149 mewajibkan setiap generasi muslim untuk menjawab pertanyaan dan keraguan yang dihadapi masyarakat. Para pemikir kalam kontemporer seperti Hasan Hanafi, Fatimah Mernisi, Nurholis Majid, Amin Rais, dan Abdullah Laham berusaha merekonstruksi metodologi kalam agar tetap relevan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip akidah salaf. Tokoh-tokoh kontemporer ilmu kalam yaitu seperti Profesor Hamka dalam tafsir Al-Azhar menekankan keselarasan antara Quran dan sains. Yang kedua ada Profesor Harun Nasution mengajak umat Islam membuka diri terhadap sains tanpa kehilangan iman. Terus yang ketiga ada Hasan Hanafi, yaitu mereformulasi teologi Islam agar bisa berdialog dengan filsafat dan sains barat. Terus yang keempat ada Profesor Nunu Burhanuddin, yaitu mendekatkan ilmu kalam secara tematis kontemporer. Adapun dalil pendukung di dalam Al-Quran surah Al-Fussilat ayat ke-53, kami akan memperhatikan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukuplah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Ayat ini menjadi dasar argumen kalam bahwa penemuan ilmiah justru memperkuat keyakinan tauhid. Terus adapun ruang-ruang lingkup pembahasannya itu hubungan antara agama dan sains, ada konflik atau perseberangan, itu pola beranggapan bahwa agama dan sains adalah dua musuh yang tidak bisa didamaikan. Terus ada independensi terpisah. Pola ini menganggap bahwa agama dan sains adalah dua bidang yang sepenuhnya terpisah dan tidak saling berkesinambungan atau bersinggungan. Terus ada dialog atau percakapan. Pola ini mendorong adanya percakapan antar keduanya untuk mencari titik temu. Terus perspektif dalam Islam. Dalam tradisi pemikiran Islam, hubungan agama dan sains umumnya dilihat melalui pendekatan integratif. Pertama ayat kauliyah dan kauniyah, yang kedua akal sebagai instrumen, yang ketiga itu tujuan akhirnya. Jadi itulah tentang isu-isu kontemporer dalam ilmu kalam. Banyak sekali isu-isu kontemporer dalam ilmu kalam
apalagi dalam perkembangan zaman pada saat ini, apalagi tentang teknologi, terus tentang perbedaan-perbedaan pendapat, tentang bagaimana kita harus saling menghargai, tentang ada juga yang tentang ateisme dan agnostisme, terus ada tentang perspektif teologi Islam, ilmu kalam, terus banyak sekali pembahasan-pembahasan tentang isu-isu kontemporer ini. Jadi mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.